trigonometri sudut berelasi. Nah, di sini untuk sudut itu kan dari 0 sampai 360 derajat. Nah, di sini kita bagi menjadi 4 bagian yang dinamakan ada kuadran 1. Kuadran 1 yaitu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian kuadran 2 itu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian kuadran 3 yaitu dari 180 derajat sampai 270 derajat. Kemudian yang terakhir adalah kuadran 4 yaitu 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, di sini nantinya kita akan menghitung nilai dari atau sudut yang lebih dari 90 derajat ya. Nah, di sini untuk rumusnya atau untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan soalnya. Nah, untuk 4 kuadran ini kita bagi menjadi yang kuadran 1 itu semuanya itu bernilai positif, yaitu 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian yang di kuadran 2 itu hanya sin saja yang bernilai positif ya. Jadi untuk cos dan tangen itu nilainya adalah negatif. Kemudian untuk yang di kuadran 3 hanya tangen saja yang positif, sedangkan sin dan cos itu nilainya adalah negatif. Kemudian untuk kuadran 4 itu hanya cos saja yang positif, sedangkan untuk sin dan tangennya adalah bernilai negatif. Nah, langsung saja saya kasih contoh soalnya. Misal tentukan nilai dari nomor 1, misalkan sin 120 derajat sama dengan, nah, sin 120 derajat berada di kuadran berapa? 120 derajat berarti ada di kuadran 2 ya, karena 120 itu kan ada di antara 90 sampai 180 ya, berarti ada di sini. Nah, untuk sin karena di sini positif, maka nantinya di sini hasilnya juga positif. Sama dengan sin 180 derajat dikurangi berapa hasilnya 120 derajat, yaitu 60 derajat. Atau mudahnya kalian tinggal kurangkan saja 180 dikurangi 120. Nah, itu kan hasilnya adalah 60. Maka di sini 180 dikurangi 60 derajat. Nah, patokannya apa? Kalau yang di kuadran 2 dan kuadran 3 itu patokannya kita gunakan 180 derajat ya di sini. Kalau di kuadran 2 itu dikurangi ya kan, karena nilainya kan lebih kecil dari 180 untuk yang di kuadran 2. Sedangkan untuk di kuadran 3 itu nanti 180-nya ditambah karena di kuadran 3 ini adalah nilainya lebih besar dari 180 derajat. Sama dengan sin. Nah, yang diambil adalah ini sudut istimewa, yaitu 60 derajatnya. Nah, maka tinggal dilihat lagi untuk sudut istimewanya.
ya, yang sudah kalian catat kemarin ya. Sudut istimewa ini yang ditulis di sini hanya 0 sampai 90 derajat ya. Untuk sin cos tangen tadi, untuk nilai sin 60 derajat hasilnya adalah berapa? Setengah akar 3. Nah, kita tuliskan di sini. Setengah akar 3. Ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, misal cos 135 derajat. Nah, untuk 135 derajat masih berada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 dilihat di sini apa yang positif? Hanya sin saja yang positif. Maka nanti hasil dari cos 135 derajat adalah negatif ya, karena di sini yang positif hanya sin. Maka tulis di sini cos 180 derajat dikurangi berapa? 180 dikurangi 135, hasilnya adalah 45 derajat. Sama dengan ya, karena tadi nilainya negatif, maka di sini min cos 45 derajat. Nilai dari cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Kita tulis di sini. Min setengah akar 2. Saya kasih contoh lagi yang ketiga. Tangen 210 derajat. Nah, ini berada di kuadran berapa? Kita lihat ya. 210 derajat. Berarti kan lebih dari 180 ya. Dan kurang dari 270. Maka posisinya ada di kuadran 3. Di kuadran 3, nilai yang positif itu hanya tangen. Nah, di sini soalnya apa? Di sini soalnya tangen. Maka ini hasilnya nanti positif. Tangen tetap kita gunakan 180 derajat. Nah, karena berada di lebih dari 180, maka di sini plus berapa? 210 dikurangi 180, hasilnya adalah 30 derajat. Sama dengan tangen 30 derajat. Sama dengan, lihat sudut istimewanya, tangen 30 derajat adalah 1/3 akar 3. 1/3 akar 3. Nah, satu lagi contoh, nomor 4. Misal sin 315 derajat sama dengan, kita tulis di sini, sin berapa? Ini berada di kuadran berapa? 315. Nah, ini kan posisinya lebih dari 270 ya. Maka di sini posisinya antara 270 sampai 360 derajat. Maka berada di kuadran 4. Di kuadran 4 yang positif itu hanya cos. Maka untuk soal nomor 4, karena ini sin, maka nanti hasilnya adalah negatif ya. Nah, ini kita tulis dulu sin. Karena kuadran 4, maka kita gunakan yang 360 derajat. 360 derajat dikurangi berapa? Hasilnya 315. Tinggal dikurangi saja, 360 dikurangi 315. Yaitu 45 derajat. Sama dengan, nah karena tadi hasilnya negatif ya, maka di sini kita tulis negatif sin 45 derajat. Berapa nilai dari sin 45 derajat? Kita lihat lagi di sudut istimewa. Sin
sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Kita tulis di sini negatif setengah akar 2. Nah, jadi yang menjadi patokan tetap sudut istimewa. Maka dari itu kalian harus paham ya atau hafal untuk sudut istimewa. Nah, silahkan jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar.